Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman HMI seluruh Indonesia. Di siang hari ini kami dari channel YouTube BPLPB HMI melakukan diskusi ringan dengan salah satu senior ataupun alumni HMI yang dulunya pernah menjadi ketua PBHMI, yaitu Bang Haris Azhar Aziz. Selamat siang Bang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sadam Abe, fungsionaris BPLPB HMI yang sekarang lagi berada di tempatnya Bang Haris Azhar Aziz. Terima kasih Bang. Mungkin langsung saja Bang. Ya, silakan. Untuk terkait dengan keseharian Abang di BPK, mungkin bisa diceritakan. Ya, saya sejak tahun 2014 pindah dari DPR sebelumnya. Di 2004 sampai 2014 saya anggota DPR di Komisi 11, seberang saja dari kantor BPK ini. Komisi 11 itu membidangi soal-soal keuangan, pembangunan dan perekonomian negara selama 10 tahun, dan kemudian sejak 2014 saya pindah ke kantor BPK. 2014 sampai 2017 saya menjadi ketua BPK. BPK itu ada 9 pejabat negara anggota BPK, 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota yang memiliki portofolio kerja masing-masing. Nah, sekarang sejak 2017 sampai 2019 itu periode pertama saya di BPK. Kemudian 2019 sampai 2024 nanti insya Allah saya tetap masih berada di BPK sebagai anggota, khususnya anggota 6. Anggota 6 itu membidangi portofolio pendidikan, kesehatan, Badan POM, BPJS Kesehatan, dan seluruh perwakilan Indonesia di timur, mulai dari Kalimantan, Bali sampai Papua. Oke, terlepas dari kesibukan Abang nih yang menjadi anggota BPK, Abang sempat juga ada juga yang menulis buku tentang amanat sampai akhir. Kira-kira bisa nggak dijelaskan gambaran umumnya Bang, terkait dengan isi yang ada di dalam buku ini, sebab teman-teman HMI yang ada di seluruh Indonesia masih bertanya-tanya isi atau garis-garis besar yang ada di dalam buku amanat sampai akhir. Ya, buku ini saya tulis ditulis oleh tim penulisnya ketika saya menjelang usia 60 tahun, tahun 2016. Saya ingin ada kenang-kenangan, kalau saya nanti sudah nggak ada, ini menjadi kenang-kenangan paling tidak untuk adik-adik HMI tentang perjalanan hidup saya mulai dari kecil sampai sekarang, termasuk ketika saya menjadi ketua umum PB HMI di tahun 83 sampai 86. Pengalaman saya di HMI cukup panjang. Saya masuk tahun 75, saya mahasiswa, kemudian beraktivitas di HMI cabang Jakarta, sebelumnya di Komisariat dan Forkom APP, Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian, lalu menjadi pengurus HMI cabang Jakarta,
Saya pernah jadi salah satu ketua Korkom di APP, pernah menjadi sekretaris umum di cabang Jakarta. Tahun 79 saya mulai masuk ke PBHMI. Jadi wakil sekjen di zamannya Abdullah Hamahua, ketua umum. Tahun 81 saya menjadi sekjen. Di zamannya Ahmad Zaki Sirat menjadi ketua umum, dan di tahun 83 saya terpilih menjadi ketua umum di Kongres ke-15 HMI di Medan, dan kemudian meletakkan jabatan di HMI Padang. Harusnya 2 tahun, tapi karena situasi masa itu kemelut asas tunggal Pancasila, tidak bisa kita kongres, tidak diberikan izin kongres oleh pemerintah. Setelah kita melakukan sesuatu, akhirnya diberikan izin kongres, dan setahun kemudian tahun 86 kita kongres, dan di situ saya meletakkan jabatan. Setelah itu saya berkarir. Tahun 87 sebenarnya saya sudah diminta oleh pimpinan partai, karena saya mungkin dianggap sebagai mantan ketua umum PBHMI, tokoh mahasiswa, tokoh pemuda, untuk menjadi anggota DPR. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga diterima sekolah di Amerika Serikat. Nah, itu saya confused. Apakah saya akan menjadi politikus di masa muda, umur saya masih 30 tahun, ataukah saya mengasingkan diri untuk sekolah saja. Saya sholat istikharah, dan sholat istikharah saya itu membuat hati saya itu cenderung sekolah. Akhirnya saya tidak memilih jalur politik, saya memilih jalur ilmu sampai saya master di University of Oregon di Oregon, Amerika Serikat, dan kemudian melanjutkan sampai PhD di Oklahoma State University di Oklahoma, dan selesai tahun 2000. Jadi sejak tahun 87 90 saya selesai Master of Art-nya, MA. 94 saya pergi lagi ke Amerika Serikat untuk sekolah doktor saya, dan selesai tahun 2000. Nah, sejak 2000 itu saya mulai mengajar. Saya tidak berpikir untuk masuk ke dunia politik. Cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi profesor melalui dunia mengajar, tapi rupanya terseret juga ke dunia politik. Di tahun 2004 saya diminta oleh Partai Golkar, khususnya melalui Bang Akbar, waktu itu Ketua Umum Partai Golkar, meminta saya untuk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan kelahiran saya di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Ini Bang, terlepas dari pengalaman itu sangat luar biasa bagi teman-teman, bagi kami terutama. Kira-kira pengalaman yang paling pahit semenjak menjadi ketua umum PBHMI dan menjadi ketua umum ketua di BPKRI dan anggota sekarang. Kira-kira pengalaman yang paling pahit apa Bang? Ya, antara pahit dan manis itu sebenarnya persepsi saja. Jadi beberapa orang mengatakan soal asas Pancasila itu sebagai pengalaman yang pahit, sampai menyebabkan di era, sebenarnya bukan era saya, era setelah saya munculnya MPO itu. Jadi ada yang mengatakan kalau Pak Lafran Pane itu melahirkan satu HMI, Hari Ashar Aziz itu melahirkan 2 HMI. Ada HMI Dipo, HMI MPO. Nah, itu setelah saya.
setelah tahun 86. Memang pergolakan asas Pancasila ini sudah mulai sejak tahun 79 di Kongres Ujung Pandang, sekarang Makassar, Kongres Bandung, kemudian Kongres Medan. Di Kongres Bandung 81, Kongres Medan 86. Itu pemerintah berpengalaman betul dengan HMI. Karena itu di era saya mereka minta waktu itu Menporanya alumni kita juga, Abang Gafur, sampaikan kepada saya, Hari, kalau kamu tidak menyatakan menerima asas Pancasila ini, sampai kiamat kamu tidak akan bisa melakukan kongres. Kalau HMI tidak kongres berarti lambat laun HMI akan hilang dari peredaran. Saya tidak mau menjadi ketua umum PB HMI terakhir. Akhirnya kita melakukan sidang MPK di Ciloto tahun 85. Setelah saya melihat di tahun 84 pemerintah ini serius sekali soal asas Pancasila itu, sampai ada peristiwa di Tanjung Priok itu yang beberapa alumni HMI ada yang meninggal ditembak oleh tentara. Itu saya melihat kayaknya pemerintah ini sangat serius, dan beberapa organisasi besar lain seperti NU, Muhammadiyah juga sudah menyatakan menerima asas Pancasila. Jadi bagaimana caranya? Akhirnya kita melalui sidang MPK. MPK itu tugasnya adalah menyusun draft. Jadi di era itulah MPK memutuskan menyetujui draft untuk diajukan di kongres yang akan datang, yaitu Kongres Padang, untuk HMI berasaskan Pancasila, tetapi sumber nilainya tetap Islam. Jadi itu cara menyelamatkan HMI, dan HMI alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah dibubarkan. Bahkan mungkin karena itu salah satunya pendiri HMI Pak Lafran Pane sekarang telah ditetapkan menjadi salah seorang pahlawan nasional. Kalau HMI sudah bubar, tidak mungkin ada pahlawan nasional. Itu. Sekarang ini banyak tantangan yang dihadapi oleh HMI, terutama dari carut marutnya persoalan-persoalan negara dan persoalan-persoalan yang ada di internal HMI, pun persoalan-persoalan kader-kader yang tidak tersentuh oleh kayak semacam referensi yang banyak dan lain sebagainya. Kira-kira harapan Abang ke depan untuk HMI dan negara? HMI ini menurut saya seperti ayam yang kader-kadernya ini merupakan telur-telur ayam, telur emas menurut saya. Telur-telur emasnya inilah yang kemudian di masanya menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin birokrasi, pemimpin-pemimpin kampus, akademis, penelitian dan sebagainya, termasuk pemimpin-pemimpin politik negara, bahkan pemimpin negara sendiri. Saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa ikut memimpin lembaga-lembaga negara. Di tahun 2009-2010 misalnya, saya menjadi ketua Badan Anggaran. Ketua Badan Anggaran ini satu jabatan yang sangat prestisius di DPR, kira-kira setingkat dengan Menteri Keuangannya kalau di pemerintah. Dalam tiap pembahasan APBN itu dua tokoh ini, satu Ketua Badan Anggaran, satu Menteri Keuangan, selalu berdiskusi untuk menyetujui atau menolak RUU APBN tiap tahunnya.
Nah, saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di tahun 2014 menjadi ketua BPK. Saya merasa ini kesempatan dia. Nah, saya melihat ketika saya memiliki sedikit kekuasaan itu, saya harus manfaatkan kekuasaan itu menghasilkan sesuatu untuk umat dan bangsa. Ketika saya ketua Badan Anggaran, maka yang saya perjuangkan adalah saya melihat misalnya bahwa anak-anak muda ini memerlukan fasilitas untuk bisa sekolah, khususnya untuk S2 dan S3. Waktu itu ada anggaran sekitar 5 triliun, saya minta kepada Menteri Keuangan 2 triliun supaya dialokasikan untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak muda yang berkompetensi, sekolah ke luar negeri, sampai saya katakan bukan saja ke Singapura, Malaysia, Jepang, Eropa, dan Amerika. Kalau ada sekolah di bulan pun kita harus siap mengirim anak-anak muda kita bisa sekolah sampai ke bulan. Karena saya melihat itulah salah satu tugas negara. 4 tugas negara itu pemerintah, yaitu melindungi segenap tumpah darah, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga memajukan kesejahteraan umum. Kalau 3 ini bisa tercapai, baru kita cawe-cawe dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini 4 tugas negara yang nah, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa ini tidak adalah tugas yang harus dialokasikan melalui APBN. Karena itu alhamdulillah itu disetujui dan sekarang menjadi, dulu namanya Dana Abadi Pendidikan, terus menjadi LPDP. Sekarang boleh dikatakan hampir ribuan mahasiswa Indonesia disekolahkan ke berbagai. Di era saya dulu waktu saya masih itu kesempatan seperti itu jarang sekali. Saya ambil contoh misalnya ketika saya ketua BPK, saya ke Mesir. Itu mahasiswa Indonesia di Mesir saya tanya ada berapa, 3.000 orang. Mahasiswa Malaysia ada 20.000 orang. 90% dari 3.000 orang mahasiswa Indonesia itu ke Mesir dengan biaya sendiri. Orang tuanya jual kebun, jual sawah, jual apa segala macam. Sebahagian bekerja di sana sambil sekolah dan seterusnya. Mahasiswa Malaysia 90% dibiayai oleh negara. Jadi perhatian negara Malaysia kepada anak-anak mudanya yang berkompetensi untuk menjadi anak-anak pintar, anak-anak cerdas, itu sangat hebat. Saya ingin pemerintah Indonesia melakukan seperti itu. Saya di Amerika sendiri, itu ketika saya sekolah di Amerika, itu mahasiswa Indonesia paling tinggi 5-10 orang, mahasiswa Malaysia itu sekitar 100 orang, mahasiswa Singapura itu sekitar 150-200 orang. Bayangkan struktur jumlah penduduk Malaysia dan Singapura dengan penduduk Indonesia yang sangat besar itu, kita cuma mengirim sedikit. Jadi saya berpikir sampai kiamat pun kita nggak mungkin bisa mengalahkan Malaysia dan Singapura. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tugas pokok negara, pemerintah. Jadi siapa yang itu ketika seseorang mempunyai kekuasaan. Saya sebagai salah satu alumni HMI memiliki sedikit kekuasaan, berjuang di situ. Nah, kalau banyak tokoh-tokoh kader-kader HMI nanti pada saatnya juga memiliki kekuasaan di tempatnya, berjuanglah. Karena kita berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Gitu. Nah, ketika saya di BPK pun, saya menjadi ketua BPK, saya rumuskan bahwa pemeriksaan di keuangan negara itu tujuan akhirnya apa? Bukan WTP yang sering disebut sebagai good governance dengan opini WTP BPK. Itu pada saatnya seluruhnya akan opini WTP atau opini terbaik.
Tapi apakah anggaran yang dipercayakan kepada dari negara kepada seluruh lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah itu bisa betul-betul, kalau menurut Undang-Undang Dasar pasal 23 itu mengatakan ayat 1, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sampai sekarang kita tidak memiliki definisi kemakmuran rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Saya waktu di DPR saya berjuang bagaimana menjelaskan itu. Akhirnya karena saya belajar teori-teori ekonomi, teori-teori kesejahteraan ekonomi, akhirnya saya merumuskan bersama teman-teman di DPR bahwa mesti ada indikator kesejahteraan, indikator kemakmuran. Nah, apa kita akhirnya disepakati menjadi indikator yang sekarang namanya target pembangunan, yaitu 4 indikator. Satu, kemiskinan yang tiap tahun harus menurun, pengangguran yang juga tiap tahun harus menurun, Gini rasio yang menunjukkan soal kesenjangan pendapatan yang tiap tahun harus menurun, dan indeks pembangunan manusia itu tiap tahun harus naik. Itu yang menunjukkan bahwa dari indikator-indikator itulah apakah betul-betul kemakmuran rakyat Indonesia tiap tahun itu meningkat. Itu. Nah, saya di waktu menjadi ketua BPK saya rumuskan itu, dan sekarang sedang berproses untuk setiap pemeriksaan kita itu apakah anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu seberapa besar mereka bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia di daerah-daerah dan seterusnya. Seberapa besar bisa menurunkan angka-angka pengangguran dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan manfaat kita bernegara. Oke, terima kasih Bang. Mungkin cukup sekian Ya. Wawancara kita siang hari ini, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak, dan teman-teman himpunan, semoga ini sebagai motivasi dan yakinkan bahwa tugas HMI untuk negara sangat luar biasa dibutuhkan. Saya Sadam Abe, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.